Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Suli Maratus Soliha. Hari ini kita mau bahas turunan fungsi atau bahasa Inggrisnya itu diferensial. Table of content katanya. Nah, kita itu nanti di turunan bakal bahas yang pertama ada pengertian turunan, yang kedua ada perkalian dan pembagian turunan, yang ketiga ada turunan berantai, yang keempat aplikasi turunan, dan yang kelima adalah latihan soal. Untuk hari ini mungkin kita bahas yang pertama, kedua, ketiga dulu ya sama latihan soalnya. Mungkin next time kita bahas aplikasi turunan. Oke. Yang pertama dulu, pengertian turunan. Jadi turunan itu adalah suatu perhitungan mengenai perubahan nilai fungsi karena nilai input atau variabel. Ya, jadi di sini adalah hubungan antara fungsi karena nilai input. Ini gara-gara ada nilai input atau dari variabelnya. Siapa sih dia mau diturunkan terhadap variabel apa sih? Nah, FYI ya, turunan ini, diferensial ini bisa juga dilambangkan dengan F aksen X. Artinya suatu fungsi diturunkan, jadi lambang turun ini aksen terhadap variabel X gitu. Jadi kalau fungsinya memuat variabel X, berarti di sini harus ada F aksen X. Dia diturunkan terhadap variabel X. Bisa begini turunannya, atau bisa juga dibuat dalam bentuk begini, dy per dx. Ingat, fx itu sama dengan dy, ya kan? Artinya diferensial fungsi y terhadap variabel x, dy per dx. Berarti begini, kita menurunkan fungsi y terhadap variabel x, atau kalau semisal enggak y, ya boleh loh jadinya gini, dfx gitu, per x, dx per dx gitu ya. Jadi kita menurunkan fungsi fx terhadap variabel x gitu. Karena bisa jadi turunan itu enggak selalu terhadap variabel x, bisa jadi terhadap variabel a, bisa jadi terhadap variabel y, dan seterusnya. Tergantung nanti di sininya siapa. Atau kalau tergantung di dalam sininya siapa gitu ya. Nah, bisa jadi kalau semisal nanti fungsinya begini, fx sama dengan xy plus y, misalnya begini. Ternyata yang ditanyain dfx per dy misalnya. Berarti yang diturunkan adalah terhadap variabel si y gitu. Jadi si x-nya ini benar. Jadi si x-nya ini itu kita anggap sebagai konstanta. Adalah pokoknya begitu ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Berdasarkan pengertiannya udah ada di situ ya. Turunan itu adalah perhitungan mengenai perubahan nilai fungsi karena nilai inputnya atau variabelnya. Secara pengertian, nah ini dia rumus turunan. Jadi turunan itu sebenarnya limit gitu ya. Nah, kemarin ya kita udah belajar tentang limit. Ya kan? Jadi turunan itu kita ngebahas tentang limit. Ini dia rumusnya. Secara definisi rumus turunan tuh ini dia. Gimana sih Bu pakainya? Yuk kita kasih contoh. Semisal ada fx sama dengan 5x plus 1. Misal begini. Ini si fx sama dengan 5x plus 1. Kita mau turunin. Nah, turunan itu rumusnya itu pakai si limit ini. Berarti kita masukin ke limitnya. Limit A menuju 0 untuk fx plus A min fx per A. Fx-nya ini. Ini fx. Terus kalau fx ini fx plus A-nya gimana? Ya udah, kalau fx plus A berarti x yang di sini. Nah, karena dalam yang di sini diganti pakai x plus A, berarti yang di sini juga kita ganti pakai x plus A, si x yang di sini. Berarti jadinya f x plus A itu sama dengan 5 dikali x plus A begini. Berarti kaliin ke dalam 5-nya. Ya kan? Kali pelangi 5 dikali x, 5x. 5 dikali A, ya berarti 5A. Gitu. Ya. Nah, begini. Terus kita masukin sekarang karena fx-nya udah ada, fx plus A udah ada, kita masukin sekarang ke sini.
Berarti jadinya limit A menuju 0 untuk fx plus A. Berarti yang ini 5x plus 5A dikurangi fx. Fx-nya yang ini. Oh, sorry. Di sini ada 1 ya. Maaf. Ya. Plus 1 dikurangi fx. Fx-nya, mana fx ini? 5x plus 1 per A. Oke, kan negatif. Pengurangan berarti negatifnya kita kalikan dulu ke dalam. Jadi kali pelangi. Jadinya limit A menuju 0. 5x plus 5A plus 1. Yang ini Ibu tulis ulang. Kita mengerti yang sebelah sini dulu. Min 5x. Min dikali 5x min 5x. Min dikali 1 ya berarti min 1. Per A. Kita kerjain dulu yang atas. Nah, berarti gimana nih yang atas? Yang atas 5x min 5x habis. Plus 1 min 1 juga habis. Berarti tinggal 5A per A. 5A per A. A-nya habis. Berarti limitnya, turunannya, itu hasilnya itu adalah 5. Jadi turunan dari fx sama dengan 5x plus 1 itu adalah 5. Gitu. Paham ya? Nah, sifat-sifat turunan sebenarnya bukan sifat-sifat sih ini. Rumus-rumus turunan. Semuanya sebenarnya udah dimasukin ke rumus yang awal tadi. Rumus limit tadi. Tapi dirangkum jadi tinggal rumus pakai gitu ya. Yang pertama, kalau misalnya ada fx itu A. Ya. A ini konstanta atau jangan A deh. Biasanya K ya, konstanta itu dilambangkan dengan K. Misalnya fx sama dengan K. Nah, berarti turunannya f aksen x itu adalah 0. Turunan dari K itu adalah 0. Turunan dari konstanta itu adalah 0. Kenapa? Karena kita menurunkan terhadap variabel X, ya berarti di sini kan konstanta, nggak ada X-nya, ya udah berarti 0. Berarti contoh, misal ada fx sama dengan 5, ada X-nya nggak? Nggak ada, berarti turunannya 0. Paham ya? Lanjut. Yang kedua, ada fx sama dengan kx misalnya. Maka turunannya itu adalah si k. K-nya ini konstanta, X-nya ya variabel X. Kita menurunkan terhadap variabel X, berarti tinggal konstantanya aja. Gimana Bu? Misal ada fx sama dengan 2x, berarti turunannya 2x. X-nya cuma pangkat 1. Ya udah, berarti X-nya hilang, tinggal angka di depannya aja. Tinggal konstantanya aja. Paham ya? Berarti turunan dari fx sama dengan 5x. Berarti turunannya 5. Fx sama dengan 7x. Berarti turunannya 7. X-nya hilang. Ya, karena X-nya pangkat 1, setiap X-nya yang pangkat 1 ditanyain turunannya, ya udah X-nya hilang. Tinggal angka di depannya aja tuh, koefisiennya aja. Fx sejuta X, ya udah berarti tetap sejuta dan seterusnya. Yang ketiga, gimana kalau semisal X-nya ini ada pangkatnya, Bu? Kan ini pangkat 1 kan? Nah, X-nya pangkatnya lebih dari 1, misal. Ada fx sama dengan AX pangkat N, misal begini. Maka turunannya f aksen X-nya, caranya si pangkat turun. Namanya turunan, pangkatnya turun, kalikan ke depan sini. Ke koefisien. Berarti jadinya N dikali A, kan koefisiennya A, X pangkatnya berkurang 1. Kasih contoh Bu. Misal ada fx sama dengan berapa ya? 7x pangkat 3. Kita mau nyari turunannya. Berarti f aksen x itu sama dengan 3 turun ke bawah. Dikali sama si 7. X pangkatnya berkurang 1. 3 dikurangi 1. Berarti jadinya 3 kali 7, 21. X pangkat 3 min 1, 2. Ini di hasil turunannya. Gitu ya. Nah, nih. Terus lanjut yang keempat. Kalau ada fx sama dengan misalnya ada u ditambah v. Ya, ux, nah kasih x. Ux ditambah vx. Ux ditambah vx. Maka turunannya ini bisa dicari satu-satu masing-masing. Ini ditambah atau dikurang deh biar sama. Ya, jadi kita cari satu masing-masing.
U aksen X-nya berapa ditambah atau dikurang V aksen X-nya. Jadi turunin masing-masing. Kalau di sini ditambah ikut ditambah, kalau di sini dikurang ikut dikurang. Kasih contoh Bu. Contoh misal ada fx, namanya fungsi itu kan berarti tinggal ada x-nya gitu aja. Misalnya ada fx sama dengan 3x plus 1 ditambah 5x kuadrat plus 7, misal begini. Ya udah, berarti turunannya tinggal kita turunin satu-satu. Turunan yang ini 3x plus 1, turunan 3x berapa? 3, ya kan? 3x, variabelnya cuma x, nggak ada pangkatnya. Hilang si x-nya, tinggal depannya aja. 3. Turunan 1, konstanta. Turunan konstanta sama dengan 0. Ya udah berarti 0 nggak kita tulis. Ditambah, ini baru si u-nya. Si v-nya. Turunin lagi, gimana caranya? 2 kali 5. 2 kali 5, 10. X pangkatnya berkurang 1. 2 kurangi 1, 1. Pangkat 1 nggak kita tulis. Plus 7. 7 konstanta. Ya kan? Nah, nggak ada X soalnya. Yang nggak ada X-nya turunannya 0. Beres, nggak usah kita tulis. Jadi turunan dari 3X plus 1 ditambah 5X kuadrat plus 7 itu adalah segini. Ya, 3 plus 10X. Beres. Nah, itu dia. Untuk 1, 2, 3, 4. Nah, yang kedua, untuk 5 dong, bukan 2 lagi. Untuk perkalian dan pembagian nanti itu kita bakal bahas di subbab yang berbeda ya. Sekarang kita bahas tentang yang ini aja dulu. Lanjut, kalau semisal Bu ada misalnya pecahan bentuknya gimana Bu? Misal ada fx, Ibu kasih contoh aja ini mah ya. Nah, contoh lagi. Ada, berarti bukan lanjutan sifat, contoh aja. Misalnya ada fx sama dengan 1 per X pangkat 3. Atau ditambah X per X kuadrat. Ditambah 5X. Nah, misal begini nih. Contoh soalnya. Kita mau nyari turunannya gimana. Nah, sebelum kita nyari turunan, ingat turunan itu cuma berlaku untuk yang di atas-atas aja. Kayak 5X. Ya, X-nya yang di atas-atas aja. Terus kalau X-nya ada yang di bawah kayak gini gimana Bu? Naikin dulu ke atas. Terus gimana Bu cara naikinnya? Cara naikinnya ya tinggal naik, tapi pangkatnya berubah tanda. Kalau di bawah tadinya dia pangkatnya positif, naik ke atas berubah tandanya jadi negatif. Gimana sih Bu? Nih kita rubah dulu. Jadi sebelum kita turunin, pastikan dulu semua X-nya berada di atas. Gitu ya. Nah jadi jangan dulu turunin. Sebelum X-nya semua ada di atas, itu gak bisa langsung diturunkan. Ya, ubah dulu bentuknya. Jadi pada di atas semua X-nya dulu. Gimana Bu? Lihat. Jadi pertama, nah Ibu belum bikin aksen di sini nih. Ingat-ingat ya. Nanti kalau dikasih soal, dikasih suruh ngerjain, caranya begini nih. Ikutin caranya. Harus sistematis. Jadi misal fx belum diturunin, x-nya kita mau naikin semua dulu ke atas. 1 per x pangkat 3. X pangkat 3 dia di bawah. Naik ke atas, pangkatnya berubah jadi negatif. Berarti x pangkat min 3. Di bawah pangkatnya positif, naik ke atas pangkatnya jadi negatif. Satunya kemana? Satunya jadi koefisien di sini. Koefisiennya 1 berarti nggak kita tulis, tetap. Gitu ya. Nah, 1 mah ya udah nggak kita tulis ya kan. Kalau koefisiennya 1 nggak kita tulis. Kecuali kalau 2 misalnya. Misalnya di sini 2. 2 per X pangkat 3. Berarti di sini 2X pangkat min 3. Dan seterusnya. Lanjut. Kalau yang ini X per X pangkat 2. Yang atas pangkat 1, yang bawah pangkat 2. Ya kan? Nah caranya gimana? Atas ada X, bawah juga ada X. Ya udah tinggal dikurang aja. Pangkat yang atas dikurang pangkat yang bawah. Berarti X pangkat atas pangkat 1. Berarti 1 dikurang 2. 1 dikurangi 2 berapa? Min 1. Berarti X pangkat min 1. Dari mana 1? Karena di sini pangkatnya nggak ditulis. Kalau pangkatnya nggak ditulis, berarti otomatis 1. Min 2. Kenapa dikurang? Karena pembagian per pecahan. Makanya dikurang 2. Nah dari sini nih. Nah yang bawah pangkat 2. 1 dikurangi 2 min 1. Ya kita lanjutin 5X nggak usah kita ganti karena dia udah di atas gitu ya. Plus 5X. Kita buat jadi begini. Nah udah begini semua X-nya udah di atas baru kita turunkan.
Gimana cara nuruninnya? F aksen X sama dengan, ya kayak tadi, kayak yang ini. Mana nih? Kayak yang ini nih, yang ketiga. Caranya berarti min 3 pindah ke bawah. Dikali, min 3 dikali 2. Min 6 dikali ya, jangan ditambah. Min 3 dikali 2. Min 6, X pangkatnya berkurang 1. Min 3, min 1. Jangan ditambah. Min 3, min 1. Plus, yang ini juga sama. Min 1 turun ke bawah. Berarti min 1, X pangkatnya berkurang. Min 1 dikurangi 1. 5X. 5X. Turunan dari 5X. Nah, X-nya pangkat 1. Berarti hilang X-nya. Tinggal si koefisiennya aja. 5. Berarti jadinya min 6X, min 3, min 1. Min 4. Nah, plus kali min. Min X pangkat min 1, min 1. Min 2 plus 5. Biasanya kalau bentuknya pangkatnya negatif, nah awalnya pangkatnya positif, kita ganti. Kita pindahin lagi, turunin lagi pangkatnya biar jadi positif. Ya. Jadinya min 6 tetap per X pangkat min 4 di atas. Turun ke bawah, nah jadi positif 4. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau naik turun tuh pangkatnya berubah tanda, intinya gitu. Min 1, karena ini di sini koefisiennya 1 per X pangkat min 2. Berarti X pangkat 2. Di atas pangkatnya negatif biar turun ke bawah. Jadi pangkatnya positif. Plus 5. Ini dia jawabannya. Gitu ya. Paham ya? Ini dia sifat-sifat turunan. Sebenarnya Ibu mau bahas satu lagi. Gimana ya enaknya ya? Takut gak cukup kalau di sini. Kalau maksa cukup gak ya? Coba kita cek. Fx sama dengan misal ada bentuk akar. Kalau bentuk pecahan udah ya, bentuk yang biasa udah bentuk akar sekarang. Misalnya ada Fx sama dengan akar dari X kuadrat ditambah X akar dari X pangkat 3. Ya, dan seterusnya. Misal begini aja dulu deh yang gampang, jangan yang panjang. Soalnya space-nya juga udah nggak cukup. Nah, kita ditanya turunannya gimana. Maka sama kayak tadi. Ya, kalau bentuknya akar begini jangan rempong nih kalau nurunin bentuk akar begini. Akarnya dibuat dulu dalam bentuk pangkat. Ada sifat kalau ada A pangkat M akar dari N itu kita buat dalam bentuk pangkat, bentuknya berubah jadi A pangkat M per N. Ingat-ingat, dalam per luar. Nah, berarti sebelum diturunin, fungsi yang ini dirubah dulu bentuknya. Si akar ini dirubah dulu dalam bentuk pangkat. Berarti jadinya gimana Bu nih? Fx, tuh masih Fx belum F aksen. Hati-hati ya. Fx sama dengan X, dalamnya pangkat 2, luarnya pangkat 2. Ya udah berarti 2 per 2. Dalam per luar. Itu kan? Plus yang ini. X dikali X pangkat. Dalamnya pangkat 3. Luarnya di sini pangkat 2. Ingat kalau akar di sininya nggak ditulis itu otomatis pangkat 2. Berarti di sini pangkat 3 per 2. Gitu. Yo, kita sederhanain dulu. Berarti Fx ini masih Fx ya, belum diturunin. 2 bagi 2, 1. Ya udah berarti si X plus X dikali X pangkat 3 per 2. Wow, ini perkalian, tapi sama-sama X. Ya kan? X dikali X pangkat 3 per 2. Caranya gimana Bu? Ya udah kita tambahin pangkatnya. Di sini pangkat 1, di sini pangkat 3 per 2. Gimana tuh cara nambahinnya? A pangkat M dikali A pangkat N. Jadinya A pangkat M tambah N. Nah itu ya sifat yang kita pakai. Nah berarti kalau semisal ada X pangkat 1 dikali X pangkat 3 per 2. Berarti X pangkat 1 ditambah 3 per 2. 1 tambah 3 per 2. Caranya gimana? Samain penyebutnya. 2 dikali 1. 2 ditambah 3 per 2. 2 tambah 3. 5 per 2. Berarti X pangkat 5 per 2. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita turunin. Berarti turunannya, turunan dari X. Ya udah, karena X-nya ini pangkat 1, kita ambil X-nya hilangkan. Kita ambil konstanta di depannya aja. Konstanta di depannya berapa?
1. Berarti ya udah 1. Ditambah yang ini pangkatnya sebenarnya, cuman karena ibu nggak bisa nulis kecil-kecil, jadinya gede. X pangkat 5/2 gitu ya. Jadi 5/2-nya ini si pangkatnya turun, 5/2, X pangkatnya berkurang 1. 5/2 dikurangi 1. 5/2 kurangi 1 berapa? Hitung sini, 5/2 min 1. Samain lagi penyebutnya kayak tadi, berarti 5 min 2 dikali 1, 2. Kenapa min? Karena di sininya juga min. Per 2. 5 kurangi 2, 3. 3 kurangi 2, 5 kurangi 2, 3. Berarti 3/2. Jadinya di mana nih nulisnya? Aduh, anggaplah sebelah sini ya. Mohon maaf lahir batin nih. F aksen X sama dengan hasil dari yang ini itu adalah 1 plus 5/2 X pangkat 3/2. Beres, ini dia jawabannya. Gitu ya. Nah, ibu harap semoga kalian nulisnya rapi ya. Ini ibu karena terbatas aja. Oke, lanjut. Awas katanya, ada dua fungsi tidak bisa langsung diturunkan jika tanda penghubungnya perkalian dan pembagian. Maksud lo gimana, Bu? Nah, ini kita masuk ke perkalian dan pembagian turunan. Gunakan rumus ini kalau ada perkalian dan pembagian turunan. Kalau dia perkalian, maka rumusnya kalau ada U dikali V, maka rumusnya U aksen V ditambah U V aksen. Kalau ibu dulu bilangnya turun enggak turun. Karena yang ada aksennya kan turun ya. Nah, berarti turun enggak turun gitu ya. Turun enggak turun. Karena perkalian berarti di sini ditambah ya. Nah, kalau yang ini pembagian gimana? Rumusnya sama sebenarnya, cuman ada embel-embelnya. Ingat yang atas itu yang U, yang bawah itu yang V. Rumusnya sama, turun enggak turun, tapi dikurang karena pembagian. Kalau perkalian dia ditambah, kalau pembagian dikurang. Ada pernya juga, V kuadrat. Hati-hati ini tidak diturunkan, hanya V-nya aja. Ini rumusnya diingat, dihafal, dicatat. Kasih contoh. Oke. Pertama untuk contoh yang perkalian dulu. Perkalian. Nah, misal ada fx sama dengan 5x kuadrat plus 3x plus 1 misal. Ribet ya. Dikali 2x plus 3. Jangan yang ribet dulu deh, nanti kalian bingung duluan. Ya. Misalnya ada fx sama dengan 5x kuadrat plus 4x. Nah, gini aja deh. Dikali sama 2x plus 1. Sebenarnya nih, kalau kalian gak ingat rumus UV yang tadi, ya, gak ingat rumus perkalian yang tadi, itu sebenarnya kalian bisa sih, ini langsung dikalikan, kali pelangi aja. Kali ini, kali ini, kali ini, kali ini. Udah dapet hasil kali pelanginya berapa, tuh. Nah, diturunkan, itu boleh. Sama nanti hasilnya. Ya, cuman kalau semisal nanti ada tipe soal yang kayak tadi tuh, kalau semisal di sebelah sini sukunya ada 3, sebelah sini ada 3 juga. Kalau dikali masing-masing itu kan ribet ya, panjang caranya, ruwet ya. Mending kalau kalian benar teliti ngitungnya. Kalau enggak, kalau salah udah capek ngitung panjang-panjang tetap salah, rugi ya. Maka pakailah rumus UV. Kalian harus ingetin rumus UV. U dikali V. Caranya gimana? Kita misalkan ini, yang ini jadi U, yang ini jadi V. Ya udah kita tulis dulu di sini biar enak. U-nya itu adalah 5x kuadrat plus 4x. Kalau V-nya itu adalah 2x plus 1. U aksen, kita turunin si U. U aksen, turunan si U, 5x kuadrat. Turunannya berarti 2-nya dikali 5, 2 kali 5, 10. X pangkatnya berkurang 1. 2 dikurangi 1, 1. Pangkat 1 nggak kita tulis dong. Plus 4x, turunan dari 4x. Karena x-nya variabel 1, x-nya pangkat 1, ya jadi hilangin x-nya tinggal si 4 aja. 10x plus 4, ini turunan dari 5x kuadrat plus 4x. V aksen, turunan dari si V-nya, berarti turunan dari 2x plus 1. Turunan 2x ya 2, ya kan? Turunan 1, 0. 0 nggak bisa kita tulis. Ini dia. Tinggal masukin rumusnya. F aksen X sama dengan UV ditambah UV.
turun. Enggak turun. Nah, masukin U aksen. Mana U aksen? Yang ini, Bu. Masukin. 10x plus 4. Kaliin ya. Ini harus dikurung karena nanti artinya dikali. U aksen V. V-nya mana? Ini, Bu. 2x plus 1. Ditambah U. U-nya mana? Yang ini. 5x kuadrat plus 4x. Dikali V aksen. V aksennya yang ini. Kali 2. Nah, kita kalikan masing-masing. Satu-satu kita kalikan. Ya, mau nggak mau ini mah ya harus dikali. Dan mohon maaf. 10x dikali 2x. 20x kuadrat. 10 kali 2. 20x dikali x. X-nya jadi ada 2. Jadi x kuadrat. 10x dikali 1. Berarti 10x. Gantian yang ini. 4 dikali 2x. 8x. 4 dikali 1 plus 4. Yang ini kita kalikan semuanya 2. 5x kuadrat dikali 2 berarti 10x kuadrat. 2 dikali 4x berarti plus 8x. Nah, sederhanakan nih, kita lanjutkan. Yang x kuadrat sama x kuadrat kita kerjain. 2x kuadrat ditambah 20x kuadrat tambah 10x kuadrat berarti 30x kuadrat. Yang x sama yang x, 10x tambah 8x tambah 8x. Berarti 18 tambah 8. Berapa tuh? 26x. Si 4 ada temennya enggak? Enggak ada. Ya udah beres. Berarti segini dia. Turunan dari yang ini itu adalah si itu gitu ya. Nah, itu caranya begitu untuk yang perkalian. Kalau pembagian gimana, Bu? Misal pembagian. Sini lihat. Misalnya ada fx sama dengan 5x plus 1, 5x kuadrat plus, jangan 1 deh. Gampang banget kalau 1. 5x kuadrat plus 2x per x min 1. 3x min 1, misal begini. Nah, ingat yang atas itu selalu si U, yang bawah mana nih? Yang bawah itu selalu si V. Ya, ingat, atas selalu U, bawah selalu V. Nah, sama kayak tadi, kayak yang ini. Kita tulis dulu. U-nya itu adalah 5x kuadrat plus 2x. V-nya itu adalah 3x min 1. Ya udah kita cari masing-masing. U aksen sama dengan 5x kuadrat turunin. 2 dikali 5, 10x. Pangkatnya berkurang 1. 2 kurangi 1 ya 1. Pangkat 1 nggak kita tulis. 2x turunannya berarti 2. V aksen. 3x turunannya 3. Min 1 turunannya 0 karena dia nggak ada x-nya. Terus masukin ke rumusnya karena dia pembagian. Nah, f aksen x-nya berarti kayak tadi. UV min karena pembagian berarti min. UV per V kuadrat. Turun enggak turun. Tinggal kita masukin guys. Berarti gimana? U aksen, mana U aksen? Yang ini. 10x plus 2. V, mana V-nya? Yang ini. 3x min 1. 3x min 1. Min U, mana U? Yang ini. 5x kuadrat plus 2x. V aksennya 3. Per yang bawah V kuadrat. V-nya 3x min 1 kuadrat. Nah, biasanya kalau soalnya PG, di beberapa soal, esai juga ya. Kalau di beberapa soal bawahnya ini nggak usah diuraikan. Biarin begini aja. 3x min 1 pangkat 2 aja. Kita kotak-katik yang atasnya aja. Gimana ya, sama kayak tadi begini ya. Harus dikali pelangi. 10x dikali 3x. Berarti 30x kuadrat. 10 kali 3, 30. X dikali X, X kuadrat. 10x dikali min 1. Ya udah min 10x. 2 dikali 3x plus 6x. 2 dikali min 1. Min 2. Nah udah begini gimana? Ini biar gampang ya, biar cepet ya. Kita ngalilinnya 3 kali. Min dikali ini dikali ini. Min dikali 5x kuadrat. Min 5x kuadrat dikali 3. Berarti min 15x kuadrat. Terus min dikali 2x dikali 3. Berarti min dikali 2x min 2x kali 3. Min 6x ya. Per yang bawah tetap 3x kuadrat min 1. Salah Bu. Kuadratnya bukan di situ. Nah, kuadratnya di sini. Lanjut, berarti mana yang sama? 30x kuadrat dikurangi 15x kuadrat. Berarti 15x kuadrat.
min 10 tambah 6, min 4, min 4, min 6. Ya udah berarti min 10, ya kan? Ini aja habis tuh Bu, ya dicoret ya. Ribet deh si Ibu. Berarti mana lagi? Tinggal min 2 per bawahnya 3x min 1 kuadrat. Beres guys, ini jawabannya. Ya, semoga mengerti, semoga bisa. Lanjut, yang ketiga nih, turunan berantai. Maksudnya apa sih Bu? Nih, rumus turunan berantai itu begini. Jadi, ya udahlah langsung contoh aja ya biar nggak palang. Misalnya ada fx sama dengan 5x plus 5x kuadrat plus 3x. Dari tadi 5x kuadrat mulu Bu, nggak bosan apa? Ganti-ganti nggak kreatif sih Ibu. 7x pangkat 2 plus 4x plus 1 misal begini. Dipangkatin, kalau pangkat 2 ini kita masih bisa hitung ya. Pangkat 3 ya masih bisa hitung lah walaupun ribet. Tapi kalau udah pangkat 10 semisal. Yakin kalian mau ngitung manual pangkat 10 ya. Kalau pangkat 2 tinggal ini dikali ini, beres ya. Gak usah pakai rumus turunan berantai. Tapi kalau udah pangkatnya tinggi, wajib banget pakai turunan berantai. Pusing guys kalau nggak pakai turunan berantai. Caranya gimana? Lihat. Pertama ya, kita turunin dulu pangkatnya. Pangkat berapa dia? Pangkat 10. Ya udah, berarti 10 turun. Yang ini tetap. Ya, si ini tetap. Fungsinya tetap. Tulis ulang. 7x kuadrat plus 4x plus 1 pangkat berkurang 1. Tadinya 10 kurangi 1 jadi 9. Ya, tanya ulang, dari mana 9? 10 dikurang 1 ya, karena namanya turunan kan pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Terus dikali sama turunan yang dalam sini. Baru yang dalamnya ini kita turunin ya. Jadi gimana Bu? Turunin yang dalamnya. Jadinya turunan dari 7x kuadrat berarti 2 dikali 7. 14x pangkat 2 kurangi 1. Pangkat 1 enggak kita tulis. 4x turun dari 4x ya 4. Turun dari 1 0. Enggak usah kita tulis. Udah beres begini guys. Berarti yang ini biasanya pengen ke depan. Jadi 10 dikali 14x plus 4 dikali 7x kuadrat plus 4x plus 1 pangkat 9. Rebes begini. Ya, beres begitu. Gampang ya turunan berantai itu ya. Lanjut. Lanjut. Contoh lagi Bu yang kedua. Misal ada lagi contohnya biar paham ya. Misalnya ada fx sama dengan akar dari, wah mantul nih, x plus x kuadrat plus 3x plus 1 pangkat 5. Misal begini. Ya, pangkat 5. Berarti turunnya gimana? Ya sama kayak tadi. Sebelum diturunin harus dibuat dalam bentuk pangkat dahulu. Berarti nih belum diturunin ya. Masih fx aja. Belum ada f aksennya. Berarti kita buat dulu dalam bentuk pangkat. Jadinya dalam perluar. X kuadrat plus 3x plus 1. Dalamnya pangkat 5. Luarnya nggak ada Bu. Kalau nggak ada si akar luarnya otomatis 2, 5/2 ya. Nah udah begini baru kita turunkan guys. Berarti f aksen x sama dengan 5/2-nya turun di sini 5/2 ya kan. Ininya tulis ulang, fungsinya tulis ulang, x kuadrat plus 3x plus 1 pangkatnya berkurang 1. 5/2 kurangi 1, kurangi 2/2 ya. Dikali turunan yang dalam. Turunan yang dalam sini berapa? X kuadrat turunannya 2-nya ke depan pindah 2x pangkatnya berkurang 1. 2 kurangi 1 jadi 1. Pangkat 1 enggak kita tulis. Plus 3x. Turunan dari 3x ya 3. Turunan dari 1 ya 0. Enggak usah kita tulis. Berarti jadinya ini kita pindahkan ke depan. Berarti 5/2 2x plus 3 dikali yang ini x kuadrat plus 3x plus 1. 5/2 kurangi 1 atau kurangi 2/2 jadinya 3/2. Beres begini. Kalau soalnya di PG ada begini ya mangga silahkan ini dipilih dicentang ya. Tapi kalau nggak ada biasanya 3/2-nya ini karena bentuknya pecahan dia pengen balikin lagi dalam bentuk akar. Terus gimana Bu? Ya udah kayak tadi aja. Berarti jadinya 5/2
Yang ini tetap di luar, 2x plus 3 di luar. Yang di dalam itu cuma si ini, x kuadrat plus 3x plus 1. Pangkat yang dalam pangkat 3, yang luar pangkat 2. Pangkat 2 enggak kita tulis. Beres. Caranya begini. Udah. Latihan soal. Ini dia latihan soalnya. Mangga dicari. Mangga dihitung. Insya Allah caranya sama ya. Sama kayak tadi yang sudah diberi contoh. Silakan dihitung, dikerjakan. Terima kasih semua. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kirim japri ke ibu. Atau boleh deh nanya di grup, tapi tag ibunya biar kebaca sama ibu. Ya, biar ibunya ke notice. Oke, kalau kayak gitu kita cukupkan pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.